Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Pada kesempatan hari ini, perkenalkan nama saya Muhammad Werwiansyah. Saya di sini untuk berbicara tentang suatu topik yang sangat penting dan menarik, yaitu kebudayaan Indonesia. Kebudayaan adalah suatu sistem yang terdiri dari pengetahuan, kepercayaan, seni, moral, hukum, adat, dan kemampuan lainnya yang diperoleh oleh manusia sebagai anggota masyarakat. Kebudayaan adalah cerminan dari identitas kita, warisan kita, dan cara kita memandang dunia. Indonesia sebagai negara dengan keragaman etnis dan budaya yang luar biasa memiliki kekayaan budaya yang tak terhingga. Dari Sabang hingga Merauke, setiap daerah memiliki keunikan budaya mereka sendiri yang mencerminkan keindahan dan keragaman negara kita. Hari ini saya akan membawakan Anda dalam perjalanan yang sangat menarik untuk menjelajahi kekayaan budaya kita, memahami pentingnya melestarikan warisan budaya kita, dan bagaimana kita semua dapat berkontribusi dalam pelestarian ini. Mari kita mulai. Yang pertama, kebudayaan Indonesia. Indonesia adalah negara yang kaya akan kebudayaan. Dengan lebih dari 17.000 pulau dan 300 suku, Indonesia menawarkan keragaman budaya yang luar biasa. Yang pertama ada seni tari. Indonesia dikenal dengan berbagai tarian tradisionalnya, misalnya tari saman dari Aceh, tari pendet dari Bali, tari tortor dari Sumatera Utara, dan selanjutnya ada musik tradisional. Musik juga merupakan bagian penting dari kebudayaan Indonesia. Alat musik tradisional seperti gamelan, angklung, dan sasando mencerminkan keunikan budaya setiap daerah. Yang selanjutnya ada pakaian adat. Setiap provinsi di Indonesia memiliki pakaian adat sendiri yang mencerminkan identitas dan budaya mereka. Misalnya batik dari Jawa, ulos dari Sumatera Utara, dan songket dari Sumatera Barat. Selanjutnya juga ada bahasa. Indonesia memiliki lebih dari 700 bahasa daerah. Meskipun bahasa Indonesia adalah bahasa nasional, setiap suku memiliki bahasa daerahnya sendiri. Selanjutnya ada arsitektur. Arsitektur di Indonesia juga sangat beragam, misalnya rumah adat seperti rumah Gadang di Minangkabau, rumah Batang di Kalimantan, dan rumah Limas yang ada di Palembang. Dan yang selanjutnya, yang terakhir ada makanan. Indonesia juga terkenal dengan kuliner khasnya. Misalnya ada rendang dari Padang, sate dari Jawa, coto Makassar dari Sulawesi, dan juga ada lain sebagainya. Kebudayaan Indonesia itu sangat beragam dan unik, mencerminkan keragaman etnis dan sejarah panjang negara ini. Ini adalah warisan yang harus kita hargai dan juga lestarikan. Nah, yang selanjutnya ada kebudayaan nasional. Kebudayaan nasional adalah kebudayaan yang diakui sebagai identitas nasional atau jati diri bangsa. Definisi kebudayaan nasional menurut TAP MPR nomor 2 tahun 1998, yakni kebudayaan nasional yang berlandaskan Pancasila adalah perwujudan cipta karya dan karsa bangsa Indonesia dan merupakan keseluruhan daya upaya manusia Indonesia untuk mengembangkan bakat dan martabat sebagai bangsa serta diarahkan untuk memberikan wawasan dan makna pada pembangunan nasional dalam segenap bidang kehidupan bangsa. Selanjutnya ada keragaman budaya. Kebudayaan Indonesia sangatlah kaya dan beragam, mencerminkan kompleksivitas sejarah dan geografi negara ini. Dengan lebih dari 17.000 pulau dan lebih dari 300 suku, Indonesia adalah rumah bagi berbagai macam tradisi dan adat istiadat. Keragaman budaya Indonesia adalah semboyan yang menggambarkan bahwa negara ini memiliki beragam budaya, suku, ras, bahasa, dan agama-agama. Keragaman budaya tersebut melahirkan keberagaman budaya Indonesia yang tak ada tandingannya, seperti rumah adat, upacara adat, pakaian adat, tarian adat, alat musik, lagu, senjata, bahkan beragam makanan-makanan khas. Keragaman budaya di Indonesia tercermin dalam berbagai aspek seperti kehidupan masyarakatnya. Misalnya setiap provinsi memiliki pakaian adat, rumah adat, dan tarian adatnya sendiri. Ini mencerminkan bagaimana setiap suku dan daerah memiliki cara unik mereka sendiri dalam mengekspresikan identitas dan warisan budaya mereka. Nah, yang selanjutnya adalah beragam upacara dan ritual adat yang ada di Indonesia. Yang pertama itu ada pernikahan adat. Pernikahan adat di Indonesia itu sangat bervariasi dari setiap suku dan daerahnya. Setiap upacara memiliki makna simbolis yang sangat mendalam, mencerminkan nilai-nilai masyarakat setempat. Misalnya upacara adat Jawa memiliki prosesi siraman, midodareni, hingga akad nikah yang semuanya diwarnai dengan simbolisme dan tradisi turun-menurun. Yang kedua ada ngaben, upacara kematian di Bali. Ngaben
selanjutnya adalah upacara kematian di Bali, di mana mayat diupacarakan. Prosesi ini dianggap sebagai pelepasan roh dari dunia ini. Selama ngaben, ada serangkaian ritual yang melibatkan keluarga dan masyarakat setempat, termasuk pembakaran mayat dan persembahan kepada leluhur. Yang ketiga ada Mapak Sihombing, adalah upacara adat Batak, di mana upacara ini adalah upacara yang dilakukan oleh masyarakat Batak untuk merayakan kehamilan dan kelahiran anak. Upacara ini melibatkan adat istiadat dan persembahan kepada leluhur sebagai bentuk rasa syukur. Selanjutnya ada upacara Manene dari Toraja. Upacara Manene merupakan tradisi masyarakat Toraja dalam merawat kuburan keluarga. Dalam upacara ini, tulang-tulang yang telah dibersihkan dikeluarkan dari kuburan, dibersihkan, dan kemudian dipersembahkan kembali dalam ritual yang khusus. Yang keempat ada upacara Hudok Dayak. Hudok adalah acara tarian suku Dayak di Kalimantan yang dirayakan sebagai ungkapan syukur dan harapan atas hasil panen. Tarian ini melibatkan kostum-kostum tradisional yang unik dan gerakan-gerakan khas yang menceritakan mitos-mitos Dayak. Nah, dan yang terakhir ada upacara Mananda dari Sasak. Upacara Mamanda adalah tradisi Sasak di Lombok yang melibatkan prosesi pembersihan diri calon pengantin sebelum pernikahan. Upacara ini bertujuan untuk membersihkan diri dari hal-hal negatif dan mendapatkan restu dari leluhur. Yang selanjutnya ada pentingnya menjaga pelestarian kebudayaan. Nah, yang pertama, kenapa kita harus menjaga kebudayaan, melestarikan budaya? Identitas nasional, karena kebudayaan adalah bagian integral dari identitas nasional kita. Masing-masing kebudayaan mencerminkan sejarah, tradisi, dan nilai-nilai yang unik bagi masyarakat tertentu. Yang kedua adalah warisan untuk generasi mendatang. Kebudayaan adalah warisan yang harus kita lestarikan untuk generasi mendatang. Melalui pelestarian kebudayaan, kita dapat memastikan bahwa pengetahuan dan tradisi kita tidak hilang dan masih bisa dinikmati untuk anak cucu kita ke depannya di masa depan. Nah, yang ketiga ada pendidikan dan pemahaman. Kebudayaan adalah sarana penting untuk pendidikan dan pemahaman. Melalui pemahaman kebudayaan, kita dapat belajar lebih banyak tentang sejarah dan masyarakat kita, serta masyarakat lainnya juga. Dan yang keempat ada keragaman dan toleransi. Pelestarian kebudayaan membantu mempromosikan keragaman dan toleransi. Dengan menghargai dan memahami kebudayaan lain, kita dapat membangun masyarakat yang lebih inklusif dan toleran. Nah, yang terakhir ada cara pelestarian. Ada banyak cara untuk melestarikan kebudayaan, seperti pendidikan, misalnya dokumentasi, penelitian, perayaan, atau festival budaya. Mari kita semua berkontribusi dalam pelestarian kebudayaan kita, karena kebudayaan adalah jembatan yang menghubungkan masa lalu, sekarang, dan masa depan. Selanjutnya adalah studi kasus. Studi kasus yang saya ambil pada kesempatan kali ini adalah tari saman dari Aceh. Tari saman adalah salah satu tari tradisional yang paling populer di Indonesia. Tarian ini berasal dari Aceh, provinsi yang paling barat di Indonesia. Yang pertama ada sejarah dan latar belakangnya. Tari saman sering disebut sebagai tari 1000 tangan. Nah, karena gerakan penarinya serentak dan harmonis. Dan tarian ini diciptakan oleh Syekh Saman, seorang ulama sufi yang berasal dari Aceh, sebagai media dakwah. Dan yang selanjutnya ada pengaruh dan kontribusinya terhadap masyarakat. Yang pertama, tari saman tidak hanya menjadi bagian dari hiburan, tapi juga sarana pendidikan dan transmisi nilai-nilai sosial dan religius. Dan juga tari ini telah menjadi simbol persatuan dan gotong royong dalam masyarakat Aceh. Yang ketiga ada pelestariannya. Dari tari saman telah ditetapkan oleh UNESCO sebagai warisan budaya tak benda di dunia. Wah, jadi tari saman ini memang sangat berharga ya. Dan selanjutnya ada upaya pelestarian yang dilakukan melalui berbagai cara seperti pelatihan tari, festival, dan inklusi dalam kurikulum sekolah. Melalui studi kasus ini kita bisa melihat bagaimana kebudayaan dapat mempengaruhi dan membentuk masyarakat dan pentingnya pelestarian kebudayaan untuk generasi mendatang. Nah, selanjutnya saya akan membacakan kesimpulan dari pembahasan yang saya sudah bawakan tadi. Hari ini kita telah menjelajahi kekayaan dan keragaman budaya Indonesia. Kita telah melihat bagaimana setiap elemen budaya, baik itu tarian, musik, pakaian adat, bahasa, arsitektur, atau bahkan makanan, mencerminkan identitas dan sejarah dari bangsa kita, Indonesia. Kita juga telah membahas pentingnya pelestarian kebudayaan. Pelestarian kebudayaan bukan hanya tentang menjaga tradisi dan pengetahuan kita terhadap hidup,
tapi juga tentang membangun jembatan antara masa lalu, sekarang, dan masa depan. Mari kita semua berkomitmen untuk melestarikan dan merayakan kebudayaan kita, karena dalam keragaman budaya kita terletak kekayaan dan keunikan bangsa kita. Terima kasih atas perhatian Anda. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.